Di tengah ancaman eksploitasi hutan Kalimantan, Arief Setiawan, seorang penyuluh kehutanan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kendilo, memberdayakan masyarakat mengelola hutan secara berkelanjutan dengan beragam cara. Arief mendorong warga untuk ikut mengelola hutan secara bijak dengan cara-cara produktif, tanpa merusak hutan. Hasilnya bisa menjadi sumber pendapatan warga. Para penyuluh kehutanan ini memberdayakan kelompok tani hutan memproduksi arang dari kayu alaban. Kelompok ini bisa memproduksi 450 kg arang per hari dan dijual ke sejumlah kampung dengan harga Rp50.000 per karung berisi 25 kg. Selain itu, ada juga kelompok tani hutan yang menghasilkan 2,8 liter minyak atsiri per hari dari daun serai wangi di kawasan hutan produksi. Dari pengolahan serai wangi ini, kelompok tani hutan kini sudah bermitra dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Lalu ada pula aktivitas pembuatan madu yang dihasilkan dari stup atau kotak sarang lebah trigona ditempatkan di sana. Sejak 3 tahun lalu, madu yang dihasilkan koloni-koloni lebah itu menjadi sumber pendapatan tambahan bagi anggota kelompok tani hutan. Saya menjadi penyuluh sejak tahun 2009 sampai 2010. Kemudian bergabung di KPHP Kendilo pada tahun 2017. Hutan juga memberikan nilai manfaat yang besar bagi masyarakat, seperti itu. Jadi tidak lagi kita berbicara jalan rusak, tidak lagi kita berbicara cuaca panas, hujan. Semua itu ketika sudah dijiwai oleh kita, itu menjadi satu bagian dari habitat alam. KPHP Kendilo mengelola dan mengawasi hutan seluas 137.495 hektar hanya dengan 46 pegawai. Jika dirata-rata, setiap petugas mengawasi hampir 3.000 hektar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim percepatan pemantapan kawasan hutan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup terus digencarkan. Ada beberapa. Yang pertama, penyederhanaan kawasan hutan atau menghapus hutan produksi terbatas. Jadi sekarang kelasnya hanya tinggal 3, hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Kemudian setiap kawasan hutan yang sudah ditetapkan wajib diberi nomor register oleh Menteri LHK dalam hal ini. Sebagai penyuluh hutan, Arief Setiawan sangat mengenal masyarakat di sekitar hutan yang sebenarnya tidak pernah merusak hutan. Sebab kehidupan warga sangat bergantung pada kelestarian alam. Meskipun saat terjadi kebakaran hutan, warga sering dituduh sebagai pelakunya. Arief mengajak warga menepis tuduhan itu dengan mengajak warga mengelola hutan dengan bijak. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana upaya para penyuluh kehutanan di Kalimantan mengajak masyarakat punya kepedulian pada hutan sebagai sumber penghidupan? Seperti apa pula upaya pemerintah memberikan dukungan kepada para penyuluh dan penjaga hutan? Saya bahas bersama penyuluh kehutanan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Kendilo, Arief Setiawan, serta Sekjen Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bambang Hindroyono. Selamat malam Mas Arief, selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Mbak Sofi. Saya ke Mas Arief terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kalau Anda selama ini berkomunikasi dengan masyarakat, aktivitas apa saja yang Anda komunikasikan kepada masyarakat ini yang bisa menjaga kesinambungan antara produktivitas hutan dengan tidak melakukan penyusutan lahan hutan? Baik, jadi gini, ada sebuah perbedaan pola ketika masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan antara di Jawa dengan di Pulau Kalimantan. Kalau di Pulau Kalimantan, itu kebanyakan orang masuk ke kawasan hutan itu untuk menguasai lahan. Akan tetapi ketika di Pulau Jawa, orang akan masuk ke kawasan hutan itu untuk mencari sumber penghidupan. Maka itu yang kita coba, bagaimana hutan itu memberikan nilai tidak hanya dari sisi kayunya saja. Kenapa? Kalau dari sisi kayunya saja nilainya sebentar, kemudian hutannya menyusut. Betul. Tetapi ada hasil hutan bukan kayu yang punya nilai secara terus-menerus, tetapi tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan. Jadi ketika kita berbicara hasil hutan bukan kayu, maka nilai ekosistemnya akan tetap terjaga seperti itu. Maka itu yang kita coba tawarkan kepada
masyarakat seperti itu. Jadi tidak lagi hanya bergantung pada produksi kayu saja. Betul. Ini menarik ya pengamatannya Mas Arief ini ya, bahwa ada sekelompok masyarakat yang memandang hutan untuk dikuasai lahannya, tetapi ada juga yang kelompok masyarakat yang lain melihat hutan sebagai sumber penghidupan yang sebenarnya tidak harus dikuasai tapi dimanfaatkan bersama-sama. Nah, Pak Bambang, ini harus jadi salah satu catatan juga nih ya dari teman-teman KLHK ya, bahwa komunikasi yang seperti ini harus terus dilakukan tidak hanya pada masyarakat yang kecil tapi juga mungkin di level-level para pengusaha begitu, karena selama ini Indonesia sudah di warning ini sama masyarakat internasional penyusutan hutan yang luar biasa. Nah, untuk menjaga produktivitas lahan hutan seperti ini, seberapa besar sih sebenarnya kontribusi dari para penyuluh kehutanan seperti Mas Arief ini, Pak Bambang? Nanti itu penyuluh kehutanan itu memang tenaga yang sangat kita harapkan berada di ujung tombak. Bahasanya kita selama ini di tingkat tapak. Tingkat tapak yang kita maksud tadi sudah disebut unit pelaksana tugas daerah. Salah satu KPH di seluruh Indonesia, PHP yang telah ditindaklanjuti oleh gubernur. Jadi dari sisi lembaga organisasi tingkat tapak yang... Sebentar, Pak Bambang, kami tampaknya mengalami gangguan sinyal komunikasi dengan Pak Bambang. Saya jeda sejenak terlebih dahulu supaya kami ada waktu untuk memperbaiki komunikasi dengan Pak Bambang. Saudara tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.